Oke, kali ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar. Yang pertama kita lihat beberapa pemanfaatan turunan. Pertama, bisa digunakan dalam penentuan nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian dalam hal penentuan kecepatan maupun percepatan, biasanya di fisika ya. Kemudian dalam pembuatan konstruksi bangunan, dalam quick count juga turunan bisa digunakan. Demikian juga untuk penentuan laju pesawat dengan cepat. Tentunya ada banyak juga pemanfaatan dari konsep turunan ini. Yang pertama kita lihat beberapa hal tentang garis sekan, garis singgung, dan garis normal. Kalau garis sekan itu garis lurus yang ditarik dari dua titik pada suatu kurva. Jadi kalau ini ada titik pertama, titik kedua, pada saat ditarik garis itu namanya garis sekan, atau juga bisa dikatakan sebagai garis busur. Selanjutnya ada yang namanya garis singgung ya. Garis singgung, jadi garis singgung pada titik ini ya, ini garisnya ya. Jadi kalau misalnya ada titik di sini, maka kita bisa membuat garis singgung seperti ini. Kemudian garis normal itu adalah garis yang melewati titik singgung dan tegak lurus pada garis singgung. Jadi ini sebentar. Garis yang tegak lurus ya. Ini, jadi kita bisa memberikan simbol tegak lurus di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep dari turunan itu sendiri ya. Sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Jadi kalau yang paling gampang mungkin kita misalkan adalah kita menganggap bahwa ada kurva ini semacam lintasan ya. Kemudian ada orang yang berselancar, maka dia akan bergerak di sepanjang kurva ini. Misalkan dia bergerak dari titik Q ya. Titik Q adalah Q2 Y2 ya, ini titik Q. Kemudian dia melayang ke udara dan dia akan menuju ke titik ini, titik P. Berarti dia akan bergerak ya sepanjang kurva ini. Garis yang menghubungkan titik Q dan titik P ini ya. Ini ya, dari Q ke P itu namanya adalah tali busur ya, tali busur. Atau tadi sudah disampaikan garis sekan. Tentunya kemiringannya itu kemiringan seperti ini ya. Kemiringan garis kalau kita ingat dalam pelajaran sebelumnya itu adalah kemiringan garis atau disebut gradien itu bisa ditentukan dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibahagi X2 kurang X1. Kemudian kita lihat, kita bisa dapatkan bahwa delta X itu adalah, ini yang delta X itu adalah perubahan dari X2 ke X1 ya. X2 ke X1. Atau kita bisa tuliskan di sini
delta X sama dengan X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai X2 itu adalah delta X ditambah dengan X1. Ya, jadi sekali lagi delta X ini adalah selisih dari X2 dan X1, ya. Dengan demikian, kalau kita melihat delta Y, itu juga merupakan selisih ya dari Y2 dan Y1. Kita bisa tuliskan delta Y sama dengan Y2 kurang Y1. Atau kalau kita ambil Y2, itu sama dengan delta Y ditambah Y1. Perhatikan jika delta X-nya semakin kecil, kita lihat di gambar selanjutnya. Sekarang kalau delta X, sekali lagi, delta X semakin kecil atau biasa kita menyimbolkan semakin mendekati 0. Berarti X2 akan bergerak ke sini ya. Ini akan bergerak ke sini ya. Arah dari X2 sampai semakin dekat ke X1. Karena delta X-nya semakin lama semakin kecil. Jarak yang dibentuknya semakin kecil. Dalam taraf tertentu kita lihat delta X-nya menuju 0. Berarti titik Q ini akan bergerak ya. Ini titik Q akan bergerak seperti ini ya. Bergerak seperti ini semakin mendekati titik P. Atau kita bisa tuliskan juga bahwa di sini Q itu akan mendekati P. Nah, perhatikan kalau kita lihat, kalau kita kemudian akan menggambar tali busur dari titik-titik ini, ya, kita gambar seperti ini, ya, semakin lama semakin dekat, ya, maka garis ini itu akan menjadi kemiringannya itu akan mengarah ke kemiringan dari garis singgung. Ini adalah garis singgung ya. Kalau delta X-nya semakin kecil atau semakin menuju 0 atau X2 semakin menuju X1 yang mengakibatkan Q semakin mendekati P, maka kemiringan dari garis sekan ini akan mengarah kepada kemiringan dari garis singgung. Ini adalah garis singgung ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di sini ya? Kalau kita melihat gambar ini, kita bisa tuliskan jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan, gradien itu kemiringannya, gradien garis sekan, PQ ya. Jadi kemiringan dari tali busur ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kemiringan dari garis sekan, kita tulis MPQ itu sama dengan kita akan gunakan definisi dari untuk menghitung kemiringan tadi ya. M sama dengan Y2
kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, berarti kita lihat, berarti Y2 nya itu adalah Fx2 ya. Ini kan nilainya sama dengan Fx2. Fx2 ini berarti adalah Fx1. Atau kita tuliskan Fx2 dikurangi Fx1 dibahagi ini ya, X2 kurang X1. X2 dikurangi X1. X2 sendiri, kalau kita lihat X2 di sebelumnya kita sudah jabarkan, X2 itu adalah delta ini ya, delta X tambah X1 atau X1 tambah delta X. Itu kita bisa tuliskan F X1 ditambah delta X kemudian dikurangi F X1. Kemudian di bawahnya X2 seperti tadi ya, X1 tambah delta X. Kita tuliskan X1 tambah delta X dikurangi X1. Atau kalau kita sederhanakan, ini X1 dikurangi X1 ya. Kita bisa tulis yang pembilangnya adalah Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1. Fx1 dibahagi delta X. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan bahwa misalkan F itu adalah fungsi dari R ke R adalah fungsi kontinu ya, adalah fungsi kontinu. Selanjutnya kontinu ya. Dan titik P yang ini ya, X1, Y1 dan titik Q yang X2, Y2 itu kita ganti dengan X1 tambah delta X kemudian Y1 tambah delta Y pada kurva F. Pada kurva F. Ini yang kurva F ya. Garis sekan menghubungkan titik P dan Q. Menghubungkan P dan Q. P dan Q yang ini ya. Menghubungkan P dan Q. Maka kita akan lihat gradiennya dengan gradien atau kemiringan ya. Bisa kita tulis M sekan itu sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 per
delta X. Nah, kita lihat kembali gambar ini ya. Oke, ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Fungsi jika misalkan f adalah fungsi dari R ke R ya. Ini sudah dituliskan tadi ya. Sekarang kita lihat. Kita lihat kalau titik Q tadi ya, tadi sudah digambar, sudah diumpamakan ya. Ini titik Q, semakin lama dia semakin mendekati P, atau kita tulis titik Q itu mendekati P, bergerak menuju P, itu juga akan mengakibatkan delta X-nya ya. Berarti kalau kita buat grafik akan seperti ini ya. Delta X-nya ini akan semakin kecil ya, akan semakin kecil. Dalam konsep limit kita biasa katakan delta X itu akan menuju 0. Untuk mengistilahkan atau menegaskan jarak yang sangat kecil, sehingga kita akan peroleh garis singgung ini, garis sekan ini lama-lama sudah dinyatakan tadi ya, akan menyerupai garis singgung, sehingga kita akan tuliskan MPGS ya. MPGS itu adalah limit fx1 tambah delta x kurang fx1 dibahagi delta x. Tentunya kalau limitnya ada. Nah, itu bagian awal dari konsep limit. Oh ya, sebentar, ini delta x-nya menuju 0 ya. Delta x menuju 0. Jadi kalau delta x-nya menuju 0 atau jaraknya sudah sangat kecil, maka garis sekan ini kemiringan dari garis sekan ini akan sama dengan kemiringan dari garis singgung. Sehingga kita akan mendapatkan definisi kedua tentang gradien garis singgung ya, seperti ini ya. Misalkan f memetakan R ke R adalah fungsi kontinu dan titik P X1 Y1 pada kurva F. Gradien garis singgung di titik P X, Y adalah limit garis sekan di titik Px1, Y1, dan bisa ditulis ini kemiringan ya, gradien MGS sama dengan limit dari garis sekan ya. Garis sekan itu yang warna biru ini garis sekan, ini adalah garis singgung ya. Sekali lagi, ketika Q mendekati P, delta X-nya semakin kecil menuju 0, maka garis sekan ini akan kemiringannya akan menuju sama dengan kemiringan dari garis singgung yang bisa kita hitung dengan menggunakan limit fx1 tambah delta x kurang fx1 per delta x untuk delta x menuju 0. Oke, kita lihat contoh 1. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 di titik 2,6. Kita jawab ya. Pertama kita tuliskan kembali fx.
itu adalah X kuadrat ditambah 3X kurang 4. Kalau kita cari nilai F2, 2-nya dapat dari mana? Ini ya. F2 itu adalah 2 kuadrat tambah 3 kali 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 4 tambah 6 kurang 4 adalah 6. Selanjutnya kalau kita menghitung nilai 2 ditambah delta X, berarti kita mensubstitusi 2 tambah delta X ke X ya. Berarti kita akan tulis 2 tambah delta X dipangkatkan 2 ditambah 3 kali 2 tambah delta X dikurangi 4. Kalau kita jabarkan, itu kita akan mendapatkan 2 tambah delta X kuadrat. Tentunya kita ingat A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Dengan konsep ini kita bisa menghitung 2 tambah delta X kuadrat itu adalah 2 kuadrat 4 ditambah 2AB, 2 kali 2 kali delta X itu adalah 4 delta X ditambah delta X kuadrat. Kemudian ditambah 3 kali 2, 6 tambah 3 kali delta X, 3 delta X dikurangi 4. Atau kalau kita sederhanakan, delta X-nya kita ambil ya, tidak ada teman, kita bisa langsung tulis delta X kuadrat. Kemudian yang mengandung delta X itu adalah 4, kemudian 3, berarti tambah 7 delta X, kemudian konstanta 4, 6 min 4, berarti 6 ya, tambah 6. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus dari MPGS itu rumusnya adalah limit fx1 tambah delta x dikurang fx1 bahagi delta x. Kita akan menggunakan X1 sama dengan 2, berarti kita akan menghitung limit F2 tambah delta X dikurangi dengan fx1 ya. Fx1 itu adalah F2 ya. F2 dibahagi delta X. Ini untuk delta X mendekati 0. Delta X mendekati 0. Kita hitung hasilnya. Itu adalah limit F2 tambah delta X, kan ini hasilnya ya. Delta X kuadrat tambah 7 delta X tambah 6 dikurang F2. F2 itu nilainya adalah 6 dibahagi delta X. Oke, kita bisa sederhanakan ini ya. Kemudian delta X ini bisa delta X masing-masing ada ya. Ini dengan kuadratnya. Berarti kita mendapatkan tertinggal
limit yang di pembilang tinggal delta x ditambah 7. Penyebutnya delta x. Oh bukan ya, ini sudah tinggal 1 ya. Ini 1 atau tidak perlu ditulis. Delta x menuju 0. Ini lagi ya. Delta x menuju 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya kalau kita substitusi delta x sama dengan 0, kita akan dapatkan hasilnya adalah 0 ditambah 7 sama dengan 7. Jadi gradien garis singgung ya, kalau kita tuliskan kesimpulannya. Jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 di titik 2,6 sama dengan 7 ya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 4x di titik negatif 1, negatif 3. Oke, kita lihat yang pertama. Kita tuliskan fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 4x. Kita mencari dulu nilai dari f minus 1. Minus 1-nya dilihat di mana? Ya, dari soal ya. Berarti itu adalah minus 1 kuadrat 1, kemudian 4 kali minus 1 minus 4 ya. Berarti nilainya adalah minus 3. Kemudian sama dengan soal sebelumnya, kita mencari nilai dari f minus 1 ditambah delta x. Kita masukkan ke dalam x itu, berarti akan dapat minus 1 tambah delta x kuadrat ditambah 4 kali minus 1 tambah delta x. Kalau ini kita jabarkan ya, sekali lagi menggunakan bentuk a tambah b kuadrat, itu adalah a kuadrat tambah 2ab ditambah b kuadrat. Berarti ini min 1 kuadrat 1, ini kurang ya, 2 kali min 1 kali delta x minus 2 delta x ditambah delta x kuadrat. 4 kali minus 1 minus 4 ditambah 4 delta x. Atau kalau kita sederhanakan, kita ambil dari delta x kuadrat, kemudian mengandung delta x itu minus 2 dan 4, berarti positif 2 delta x, kemudian 1 dan minus 4 itu adalah minus 3. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus, kemiringan dari garis singgung, limit dari ya f min 1 tambah delta x dikurangi f minus 1 per delta x untuk delta x menuju 0. Atau kita bisa dapatkan hasilnya adalah f minus 1 tambah delta x, ini hasilnya ya. Berarti limit
delta X kuadrat tambah 2 delta X kurang 3 dikurangi F minus 1 adalah minus 3 bahagi delta X untuk delta X menuju 0. Kemudian kita selesaikan. Minus 3 dengan negatif-negatif ini jadi positif, bisa dicoret. Kemudian masing-masing suku ada delta X. Kita bisa sederhanakan menjadi delta X kuadrat itu tinggal delta X. Kemudian 2 delta X tinggal 2 ya, ini delta X. Kita coret pangkatnya. Berarti delta X ditambah 2, penyebutnya tinggal 1. Berarti hasil akhirnya kalau kita substitusi delta X 0, hasilnya adalah 2. Jadi kita dapat pertama itu gradien ya. Gradien kurva tersebut adalah 2 ya. Nah, sekarang kita ingat rumus yang semula ya. Untuk mencari gradien itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau ini kalau kita jadikan bentuk lain itu adalah Y2 kurang Y1 itu sama dengan M kali X2 kurang X1. Nanti kalau kita mencari gradien, kita bisa ambil tinggal variabel X dan Y menjadi Y kurang Y1 sama dengan M PGS ya, dalam konteks ini dikali X kurang X1. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Ini Y, kemudian Y1 itu min 3 dapatnya dari sini ya. Y kurang min 3 sama dengan M-nya adalah 2 ya, yang didapat terakhir tadi, dikali X kurang X1-nya adalah minus 1. Oke, ini Y tambah 3 sama dengan 2 kali X tambah 1. Atau kalau kita buat dalam bentuk eksplisit, Y sama dengan, ini kita jabarkan ya, 2X tambah 2 dikurangi 3. Atau Y sama dengan 2X kurang 1. Atau kalau kita tulis dalam bentuk implisit, Y sama dengan, bukan ya, Y dikurangi 2X tambah 1 sama dengan 0. Bentuk lain dari Y sama dengan 2X kurang 1. Oke, demikian pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat.